berapa 11 juta apa 17 juta lapangan pekerjaan. Iya, Nah, itu salah dia. satunya mungkin bisa dari green job gitu. Mungkin sebenarnya itu bagian dari green job itu istilahnya. Iya, Bisa. bisa kan? jadi. Jadi mohon pemerintah kalau diperlukan konsultan, ini ada 2 orang ini untuk buat green job. Nggak cuma itu nanti. Teman-teman kita juga masih banyak nih, Pak. Oh gitu ya, ya. Jadi Siap. sebenarnya ini wanita-wanita tangguh Iya. yang sekarang Memang Program wanita kemarin dong, wanita program tangguh. kemarin. wanita-wanita tangguh yang sekarang sudah menggreenkan. Halo, jumpa lagi kita di podcast Kerja Gembira by Kolaborasi 8 Cemerlang saya Endro Adi Nugroho di sini. dan saya dengan Immanuel Ginting. Kita sama-sama akan membahas dengan 2 bintang tamu kita hari ini. Nah, kita lihat ya di sini kita hari ini bahas apa ya Pak Ginting ya? Kita bahas sesuatu yang lagi in sekarang nih Pak. Kenapa in? Karena Kalau in berarti nanti ada out ya. Iya. Nah, Bapak ketahuan banget umur 90. Itulah tadi kan. Itulah rasanya ya kan. Iya, kan kalau ada in ada out gitu. Betul. Pokoknya sekarang yang lagi happening lah kalau anak sekarang bilang lagi FYP katanya gitu Pak. Karena ini ada kaitannya dengan iklim. Bapak tahu kan hari ini tadi sebelum kemarin tuh tiba-tiba ada hujan. Oh iya? Iya, ada hujan. Terus Oh, kemudian iya nyampe di sini atau kering lagi. Ini ada gara-gara perubahan iklim nih, Pak. Iya betul. Hari ini kita selain ngomong perubahan iklim, kita juga cerita tentang lingkungan, tapi kali ini topiknya di bidang industri ya. Oh. Agak beda nih Pak. Biasanya kita berbicara sanitasi, limbah untuk lingkungannya ya. Betul. Tapi kali ini kita bergerak di bidang lingkungan di industri. Berarti nanti ada hubungnya kalau saya boleh tangkap berarti ada beberapa topik kata nih, Pak. Ada perubahan iklim, kemudian industri, lalu kemudian ada Ada kata lagi nanti kita. Yang pertama kita minta kenalin dulu. Di sini ada Mbak Dani. Halo, Dani, ya, Pak selamat Endro, datang. Pak Selamat Ginting. datang Mbak Dani. Dan yang kedua Teh Rina. Apa kabar Teh? Oh, baik. Pak Gimana? Ginting, Pak Endro. ya, selamat datang Selamat Mbak datang Dani, di sini. Terina. Teh Rina udah lama nih Hmm, di Medan, apa kabarnya? baik. Sehat, yang penting sehat. Wih, kalau Mbak Dani gimana nih? Udah lama nih nggak ketemu nih. Iya. Ketemunya di sini di podcast. Akhirnya ketemu juga ya Pak ya? Iya. Sekarang banyak bergerak di bidang apa nih sekarang nih? Masih di lingkungan sih, biarpun nggak sebanyak dulu, tapi adalah Oh, kecil-kecilan. Kita dulu kan sama-sama nih. Iya, kecilnya Mbak Dani besarnya kita, Pak. Asal. Iya. Betul, ya. Gitu. Wah, sebentar. Hah? Kecilnya Mbak Dani, Besarnya kita. Besarnya kita. Iya. Iya. Pendapatannya maksudnya, Pak. Iya. Bapak jangan yang lain-lain dong. Pokoknya itu aja, Pak. Oh Kuncinya. iya, siap Iya. Pak. Saya tadi udah berpikir kemana-mana tuh Iya. tadi ya. Ya, tapi ternyata enggak juga. Oke. Tadi Mbak Dani itu konsultan saya. Kalau Terina tadi sebelumnya udah sering ya kita perkenalkan macam-macamnya. Ada juga ngajar ya. Pernah Baik, juga sekali-kali aja, Pak. ah, Konsultan aja sekarang. konsultan sekarang. Jadi setelah banyakan pernah ngajar jadi konsultan juga nih. Pernah ngajar, pernah di industri, pernah di international development, sekarang konsultanan aja. Jadi tetap aja baiklah kembali ke konsultan nih. Betul, tapi tetap teknik lingkungan backgroundnya, tetap setia sama bidang yang sama lah. Ah, tetap setia di bidang yang sama. Setia Kalau di Mbak bidang Dani? yang sama. Iya masih sih, masih Bidang juga apa di lagi lingkungan itu? juga. Di lingkungan juga. Iya masih di lingkungan juga. Tapi kayaknya Mbak Dani macam-macam ya. Iya betul. Nggak seteknis Teh Rina kayaknya. Pedal contohnya, Pak. Padahal juga. Itu ada hubungannya sama lingkungan juga ya? Ada, Oh, iya, ada sama lingkungan, oh, iya, ya. iya, bisa. Berisiknya tuh loh. Oh, berisik Iya, ya, oke. berisiknya. Nanti lain kali main padel pakai ini buat K3 tuh kan ya. Iya, Di kuping ya. Jadi nggak bunyi, nggak yang, berisik. yang main sih nggak ada masalah, Pak. Ya. Penduduk sekitarnya bermasalah. Tetangganya. Iya, betul itu, Pak. Jadi noise-nya ya. Noise-nya itu Oke. kan kalau AMDAL tuh ada AMDAL suara ya, Pak ya. Ya. Nah, itu salah satunya mungkin Mbak ini. Oh, betul juga sih. Iya, betul. Oke, baik lagi kita ke sini. Topiknya tadi di sini tadi pagi ini cerita tentang di industri. Nah, kita akan bercerita sedikit mengenai baru-baru ini pekerjaan yang
dikerjakan oleh Mbak Dani sama Belan Terina ya. Tapi yang lucu nih, satu di Jakarta, satunya di Medan nih. Wah, jarak jauh nih pekerjaannya nih. Itulah hebatnya kemajuan teknologi, Pak Hendro. Oh, Bisa, Pak. Jadi Bisa. walaupun jarak jauh, kita masih Tetap tetap bisa. bisa jalan ya? Bisa jalan. Oke, nah ini kita akan berbicara di bidang industri terkait tentang pekerjaan hijau istilahnya. Kebetulan Terina pakai baju hijau nih. Ada niatnya ya memang sesuai dengan topik ya? Enggak, Berarti- kebetulan aja Pak Hendro. Mantap, mantap. Ini topik yang menurut saya ini perlu didengarkan oleh semua khalayak di seluruh Indonesia karena ini kalau boleh disimplifikasi Pak, berarti ini dari krisis iklim menjadi cuan, kan kurang lebih gitu ya Pak ya. Iya, betul. Kalau udah ada bicara cuan saya langsung wah gitu loh Pak. Itu seperti yang pernah kita bahas tuh di podcast-podcast yang lain. Cuan dari pekerjaan. Dari pekerjaan. Nah ini pekerjaannya hijau nih. Hijau. Ternyata bukan cat hijau juga ya. Iya, dari krisis hijau menjadi cuan. Wah, kita perlu tahu gimana nih bisa jadi cuan. Kita mau belajar nih, Pak. Oh iya nih, betul. Nah, nih para penonton, pemirsa, apa intinya kita sebut. Nah, kita pingin tahu nih sebenarnya. Kan kalau nggak salah sini yang dikerjakan itu adalah mengenai pekerjaan hijau ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya apa? Green jobs. Nah, green job itu tadi Pak Ginting bilang terkait tentang climate ya Pak ya? Ya, macam-macam, Pak. Berarti dari climate keluar green job, tapi saya kurang paham nih istilahnya. Saya pernah dengar sih dulu green job itu, tapi kan green job udah ada istilah dari dulu tuh. Tapi ini kaitannya sama climate ya. Tapi berarti menambah pekerjaan kah? Wacana pekerjaan atau gimana nih? Siapa mau? Atau dari hal yang mendasar dulu, Pak. Ya. Dari hal definisinya dulu. Apa sih green job itu, Pak? Apakah orang yang kerja pakai baju hijau itu juga masuk green job? Nah itu dia. Apakah itu termasuk? Atau berarti sebentar, kalau gitu Mbak Dani nggak bisa dong. makanya jangan-jangan atau ada definisi lain. Maklum kita orang awam, Pak. Iya, Nah, betul, mungkin betul, boleh betul. dijelaskan dari hal yang paling mendasar dulu. Nah iya boleh. Sekarang kan semuanya judulnya green ya. Green. Oh iya. Green label, green jobs, green apa lagi? Industri. Green industry, Iya, semua green. Green building. Iya, Green green kali itu building saya. ya betul. Green building. Itu Jadi saya, Pak. semuanya kalau udah judulnya green tuh kan berarti berkontribusi Iya. kepada lingkungan. Betul. Untuk istilahnya mencegah pencemaran lingkungan gitu ya, menjaga lingkungan dan seterusnya. Nah, green job tuh sebenarnya adalah pekerjaan yang layak dan berkontribusi terhadap pencegahan pencemaran lingkungan. Intinya sih itu sih. Dan ini tidak terbatas dari orang-orang teknik lingkungan kayak kita ya. Semua orang pun bisa mengerjakan green jobs ini gitu. Terus kenapa sih ada hubungannya sama climate change? Ya karena kan isu lingkungan itu berubah ya dari waktu ke waktu ya. Dan bagaimana kita bisa adaptif terhadap apa yang berubah nih di lingkungan kita. Nah, sekarang kan yang berubah adalah kondisi si climate change ini gitu ya, lingkungan kita Iya. berubah dan seterusnya. Cuaca Nah, berarti segala macam ya. iya, berarti kan kita harus melakukan sesuatu yang adaptif. Nah, yang adaptif itu kan banyak faktornya. Salah satunya faktornya dari personalnya yang melakukan pekerjaannya berarti harus ngerti dong. Oke. Harus ngerti dong. Berarti saya juga harus berkontribusi nih untuk misalnya mencegah mencegah pencemaran lingkungan tadi. Gitu. Contoh kerjanya apa tuh, Mbak? Sebenarnya sih kalau green jobs ini bukan misalnya jabatannya apa ya? Oh, bukan. Bukan. Oh. Misalnya ada teknisi panel surya. Sebenarnya dia ngerjain green jobs atau tidak? Teknologi. Sebenarnya dia berkontribusi nggak terhadap lingkungan sebetulnya? Iya sih. Iya. Jadi tidak spesifik apa judul pekerjaannya, tapi apa yang dia lakukan. Berarti tukang AC bisa juga ya berarti? Bisa juga. Kan betulin. Misalnya dia ganti freon dari Iya, freon betul kan ya? Iya. Dari freon yang tidak ramah lingkungan menjadi freon yang ramah lingkungan. Sebenarnya hal-hal seperti itu tuh ya sudah mulai umum lah di lingkungan pekerjaan di kita gitu. Nah, oke, itu kan berarti Mbak sama teh nih. Nah, kan Mbak teh. Kalau mau makan Chinese food ada bakut. Baku teh. Bakut teh kan. Iya. ini kan Mbak Dani sama Iya, teh. iya, Nah, makanya. jadi Mbak teh gitu. Iya. Nah, itu kalau seperti itu kalau kita kaitin sama di industri nih. Berarti kemarin itu waktu pekerjaan sebenarnya apa sih yang dikerjain gitu? Mesti atau apa karena kaitan sama di green job tadi kan bilangnya kalau panel surya ya tadi ya contohnya ya misal contoh ya apa aja sih sebenarnya pekerjaannya apa mesti di gimana atau bisa diceritain nggak kemarin
kan dulu Green Job sudah ada nih, kalau Iya. saya nggak salah ya. Iya. Sudah lama Udah lama sebetulnya. kan ya Iya. sebenarnya. Terus kemarin teman-teman nih ngerjain ada pekerjaan Green Job itu sebenarnya, tapi terkait sama Iya. climate ya gitu. Itu apa? Mesti ngelisting atau gimana? Atau mengidentifikasi atau gimana Iya, tadi? iya. Kemarin tuh kebetulan kita dapat pekerjaan mengidentifikasi green jobs di kawasan industri. Oh, menarik nih. Nah, jadi sebetulnya pekerjaannya sih dari dulu ya emang Sudah udah ada. Oh, gitu udah ya. ada. Udah ada gitu. Cuman emang kita pilih-pilihin mana sih dari seluruh pekerjaan itu yang disebut green jobs. Makanya tadi mulainya Teh Rina ngomong soal definisinya dulu. Berarti kan harus sesuai dengan definisi itu ya, Iya, iya. yang disebut green jobs gitu. Kalau pekerjaannya nggak ada yang diubah atau kayaknya belum ada kita ngusulin pekerjaan baru ya. Oh. Jadi yang ada, yang sudah ada di industri. Jadi istilahnya tuh yang sebelumnya pernah yang dilakukan nih kayak ngelisting, terus yang dulunya nggak green job jadi green job gitu. Apa enggak? Gimana? Sebenarnya gini, identifikasi di awal tuh kan sebenarnya sudah berjalan nih industri, dan sebenarnya mereka juga sudah patuh kok, mereka sudah punya AMDAL dan sebagainya, sudah menjalankan lah ya pengelolaan maupun pemantauan lingkungan. Hanya saja kan isu green jobs ini belum, istilahnya belum masuk secara dalam gitu ya di industri gitu. Sebenarnya pekerjaan gue tuh masuk green job atau enggak, dan seterusnya kan kita nggak tahu Iya. gitu Iya, kan. iya. Karena orang-orang mikirnya oh kalau green job nih orang lingkungan aja nih, padahal kan nggak juga gitu. Yang tadi kan teknisi misalnya dia kan orang operasional, atau misalnya bahkan yang ngitung-ngitung nih orang-orang ekonomi gitu ya, atau yang melakukan CSR nih orang-orang sosial juga bisa melakukan pekerjaan green jobs. Jadi itu yang kita coba identifikasi ya Betul, Mbak ya. betul, Jadi betul. gitulah. Oh, jadi ini istilahnya kalau di industri nih, kan kalau di industri itu kan suka ada bidang lingkungan ya. Iya, Biasanya ada iya. ada HSE gitu ya. HSE lah ya, Hmm. istilah HSE ya. Atau SHE, beda-beda lah masing-masing tempat. Nah, itu dia. Berarti nggak cuma yang kerja di situ kan ya? Iya. Enggak. Iya kan? Betul. Nah, ini menarik nih. Jadi dari tempat bidang lain yang ternyata secara tidak langsung ataupun langsung terkait sama di lingkungan industri yang terkait tadi lingkungan, itu juga termasuk Green jobs karena Green dia jobs berkontribusi kan terhadap Pelestarian. pelestarian lingkungan, Oh. terhadap pencegahan pencemaran, Pengurangan walaupun emisi secara tidak karbon. betul. Karena orang biasanya mikir orang HSE aja nih yang ngurusin Nah, yang iya tuh, yang biasanya green job, tuh. padahal nggak gitu. Semuanya ketika dia berkontribusi langsung tidak langsung ya dia disebut green job. Berarti Itulah yang pelakunya kita- bisa ya Mbak? Pelakunya. Mana duluan green infrastructure atau green job? Kalau diperhadapkan gitu, apakah harus infrastrukturnya dulu atau orangnya dulu kira-kira? Sebenarnya dua-duanya bisa ya, karena kan kalau misalnya ada sebuah kawasan industri mau dibangun, dia bisa lebih merencanakan dengan lebih baik gitu Oh, ya. gitu. Iya Green kan konstruksi maksudnya. dong nantinya, bergerak ah, infrastruktur. jadinya Iya. gitu. ya kan ya? Tapi kalau sudah berjalan pun ya bisa menyesuaikan. Misalnya udah berjalan, terus mau menerapkan itu ya bisa juga sambil berjalan. Sebenarnya dua faktor itu. Tapi pastinya lebih optimal ketika dia direncanakan di Dari awal. Cuman kan banyak nih, misalnya industri atau kawasan industri yang memang sudah berjalan lama, sementara Iya, konsep ini iya, belakangan. Ya apakah mereka bisa mengikuti? Ya pastinya bisa. Oh, gitu. Nah, benar menarik nih. Ya. Berarti istilahnya kalau saya tarik lagi, yang tadi di bidang lingkungan SHE atau HSE gitu, tadi ada bidang lain. Berarti bidang lain itu secara ini, apakah itu hanya cuma engineering atau dari bidang lain juga bisa? Bisa. Jadi green jobs itu uniknya karena dia lintas sektor. Nah, apa aja tuh Nggak sektor? cuma sektor lingkungan ya Teh. Oh, bisa ya? Yang kita identifikasi tuh kita bagi. Jadi ada dari sektor lingkungan, sektor ekonomi, sosial, Dan satu lagi manajemen. apa? Manajemen ya gitu. Oh, itu Jadi, masuk iya, juga? iya. Jadi misalnya kalau industri ya mau ikutan proper gitu ya Teh ya. Itu kan yang terlibat banyak ya Iya, untuk betul. memenuhi persyaratan Betul, proper itu. ya. Nah, itu kan untuk lingkungan. Jadi yang Betul. terlibat di situ ya bisa dibilang dia juga melakukan green jobs. Oh, walaupun dia bukan orang lingkungan ya? Iya, biarpun bukan orang lingkungan, biarpun juga enggak 100% ya yang dia lakukan itu untuk lingkungan, tapi ada Oke. yang dia lakukan tugas-tugasnya tuh termasuk green jobs Oh, gitu. jadi istilahnya kalau sekarang di listing lah kasarnya gitu ya, jadi banyak dong ya. Banyak sekali. jadi istilahnya Iya, iya. jadi luas ya. Ini Iya. kalau kita baru berbicara
industri aja nih. Beda sama Pak Gending cerita yang tadi infrastruktur kan. Tadi infrastruktur kan mungkin green konstruksi kan dibangun sebelum ada industri. Mungkin industri sudah berjalan. Ini kan topiknya di industri kan berarti kan yang sudah berjalan kan. Jadi semakin lama semakin luas dong. Iya, betul. Gitu. Jadi ya seperti manajemen. Kan manajemen juga harus tahu kalau dia harus memenuhi aturan lingkungan. Berarti dia harus tahu, oh ada AMDAL nih. Oh kita tidak harus melakukan penegakan hukum lingkungan ya, hal-hal seperti itu kan. Walaupun dia misalnya di top manajemen, ya dia harus tahu juga hal-hal seperti itu gitu. Itu kan masuk ke kontribusi juga terhadap lingkungan seperti itu. Jadi akan sangat banyak luas banget irisannya. Berarti kalau misalnya baik lagi nih, kalau saya tertarik yang tadi istilahnya kalau di listing ya, istilahnya kalau di listing tadi kan tadi ada manajemen, ada segala macam. Itu kan kalau di apa tadi komplek industri ya kalau saya nggak salah. Tadi melihat dari satu komplek industri kan, komplek industri itu kan industrinya banyak macam-macam tuh. Betul. Dan pasti berbeda-beda. Betul. Jadi akhirnya dari satu industri yang berbeda dengan beda lain, jadi istilahnya yang di listing jadi tambah banyak dong. Iya. Apakah benar begitu ya? Iya. Tapi walaupun ada yang sama ya, misalnya di manajemen irisannya ada. Iya, betul. karena kan arah produksi, proses produksinya kan beda-beda tuh masing-masing kan ya. Betul. Nah itu yang perlu diidentifikasi, makanya jadi kaya sekali gitu. Jadi Banyak banget ya. maksudnya. Tapi yang perlu dicatat dari Green Job ini, satu Green Jobs dia bisa ada beberapa pekerjaan terkait lingkungan atau beberapa pekerjaan bisa dikerjakan beberapa jabatan. Jadi bukan berarti Pak Endro sebagai manajer HSE mengerjakan semua pekerjaan lingkungan, nggak gitu. Bisa aja kan dikerjakan misalnya soal udara gitu kan, bisa aja dikerjakan berapa orang. Ya gitu-gitu. Jadi bukan jabatannya. Ya, walaupun posisinya sebagai manajer. Misalnya manajer, tapi di bawahnya ada beberapa orang yang mengerjakan. Juga, atau misalnya manajer HSE mungkin dia banyak green job yang dia kerjakan. Atau satu green job saya tadi teknisi panel surya dikerjakan oleh 2-3 orang misalnya ya. Itu juga bisa juga. Jadi akhirnya bisa jadi luas satu ya. Dan Iya. akhirnya saya nggak tahu nih teman-teman waktu ngelisting, akhirnya harus dilihat nih kompetensinya atau istilahnya. Ini bidang pekerjaan istilahnya ngerjainnya apa aja sih sebenarnya, bener ya? Jadi teman-teman kemarin waktu ngeidentifikasi tuh mesti ke lapangan tuh bener-bener ke lapangan survei gitu ya? Kita tanya. Iya. Oke. Tugasnya. Jadi misalnya ada satu orang, contohnya apa ya Teh ya, enaknya ya? Yang tadi Ya, lah gampang teknisi, ya. operator IPA lah. Iya, itu kan kita kalau operator itu biasanya udah Jelas pasti ya. udah pasti ya ke lingkungan. Kita yang agak Bingung ya kemarin itu ya. yang non lingkungan emang ya Pak ya. Jadi seperti manajemen gitu ya, manajemen gitu misalnya kan kita mesti tanya sebetulnya yang dia kerjain apa sih gitu kan ya. Terus kayak di legal juga ya, misalnya dia bikin kontrak ya terkait dengan industri yang industri hijau gitu ya. Sebenarnya kita juga masih ini ya Teh ya. Kemarin pun masih Itu- belajar juga lah Iya, ya. kita gitu. juga itu Iya. disebut green jobs atau enggak ya sebenarnya. Orang legal yang mengerjakan kontrak-kontrak industri hijau tuh termasuk green jobs apa enggak ya? Terus kan orang kerja kan 8 jam nih ya 8 sehari jam, ya di ya. industri ya. Jadi itu pengaruh nggak ya, dia berapa lama sih dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kita bilang terkait hijau gitu. Misalnya cuman 2 jam dia disebutnya pekerja hijau atau bukan ya gitu ya. Berapa Jadi- persen sih? Maksudnya Iya, dari iya. seluruh list pekerjaan Iya. dia tuh yang berhubungan sama lingkungan Iya, tuh iya. berapa persen gitu Iya. kan? Gitu juga. Oh, jadi sampai membentuk kriteria seperti itu? Kita belum ya. ada, makanya kita masih kemarin tuh agak bingung Iya, ya. Jadi jadi masih- kapanpun misalnya dari semua kriteria itu ada yang masuk ya kita list. Oh, oke. Walaupun misalnya cuma sedikit ya kita Iya. coba ya fasilitasin di Kayak situ. masih banyak masih banyak peluang gitu ya kayak yang kita sendiri juga masih banyak pertanyaan sebetulnya. Jadi findingnya apa kemarin kira-kira Mbak? Masih belum final lah pastinya Belum ya. ya. Ya, intinya sih kesepakatan final mana saja yang masuk green jobs dan tidak ya. Oh, findingnya. Mana yang masuk, mana yang tidak ya? Iya, tapi yang pasti sih sebenarnya kan tujuannya Green Job ini adalah sebuah pekerjaan yang kita berkontribusi untuk melestarikan lingkungan. Sebenarnya kan itu tanggung jawab bersama ya, tanggung jawab semua orang, sehingga diharapkan
setiap pekerjaan pun punya awareness ke situ gitu kan. Jadi ya tetap saja itu yang namanya masalah melestarikan lingkungan tuh harus masuk di setiap jenjang pekerjaan sebetulnya. Iya. Apalagi kalau tadi kaitannya sama Mbak Dani bilang ada proper kan, karena sekarang proper tuh kan bidang lingkungan mulai dilihat ya, kan Iya. itu ada Iya. peringkat-peringkatnya Betul, tuh. betul. Ada yang paling tinggi emas ya kalau Iya. saya nggak salah, ada emas, hijau, biru dan merah baru hitam ya kalau nggak salah urutannya. Dan itu semuanya pasti ke bidang lingkungan kan pastinya. Betul, betul. Cuma cukup menarik. Kalau boleh di kemarin waktu di kompleks industri nih, pingin tahu waktu mau melakukan pekerjaannya nih, dan pada waktu mau melakukan survei atau mengidentifikasi, itu datengin ke satu-satu atau tekniknya wawancara ke Enggak, kita manajer cuma apa sekali gimana? saja, enggak. Ya kita umum saja sih, secara umum aja sih, tidak secara detail gitu ya. Karena kan terbatas juga ya data Tapi industri yang ya, ada industri. Oh, industri. Ke pengelola kawasannya jadi. Oh, pengelola kawasan. Jadi pengelola ya, bukan ke beberapa industri. Ada beberapa Ada. industri juga. Itu disebutnya kan tenan ya. Iya. Tenannya Iya, tenan. mereka diundang juga waktu kita diskusi gitu. Iya, cukup menarik juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita gali lagi nih, kira-kira ini kemungkinan apakah, yang pingin tahu doang ya, ini kan kita walaupun belum final kan ya, pingin tahu aja, apakah nanti ada pekerjaan baru apa emang dari ini jika dari pekerjaannya sudah ada di listing, Artinya menjadi green job, mungkin apa jadi ada ini pertanyaan mudahnya kira-kira kompetensi apa yang perlu ditambahkan Betul. dengan jabatan dengan nama pekerjaan yang ada sekarang, perlu ditambahin nggak atau gimana? Iya, ada beberapa kompetensi yang harus ditambahkan di jabatan-jabatan tertentu. Oh, gitu. Tapi kalau nambah posisi baru, kayaknya berat ya buat perusahaannya gitu. Jadi lebih ke yang ada dioptimalkan sesuai ya pastinya sejalan dengan kebijakan perusahaan yang memang mendukung ke arah lingkungan gitu. Jadi semuanya sejalan. Di level gitu. berapa biasanya Mbak? Apakah kan kalau kita bikin dulu SKKNI kan ada level-levelnya tuh. Iya. Nah ini di level mana kira-kira? Sebenarnya sih masuk di semua level ya. Masuk di semua level? Iya, iya. Oh, oke. Mungkin Tapi terutama mostly kita 3 sampai 8 iya. ya. 3 sampai 8. 8 aja udah. Itu udah bagus tinggi, banget ya. Udah bagus banget. 3 sampai 8 ya. Oke. Bentar. Ini informasi dulu nih, 3 sampai 8 SKKN itu gimana? Bisa jelasin nggak? Itu apa ya sebenarnya? Levelnya tuh. Bentar, gini. Saya Takutnya teman-teman sebelum dijelasin, saya hanya mau ngasih tahu ke pemirsa, kalau membutuhkan jasa konsultan, ini ada dua wanita hebat nih, gitu loh. Sebelum menjelaskan 3 sampai 8, Pak, gitu loh. Jadi nanti kalau dibutuhkan silakan hubungi kolaborasi 8 Cemerlang. Ada dua wanita-wanita canggih ini nih. makanya tadi ada angka 8 ya. Angka 8. Oke. Silakan dijelasin teh. Intinya levelnya semakin tinggi, pekerjaannya semakin, jabatannya semakin tinggi gitu. Iya. Oh, iya. Ya, intinya begitu. Contoh, Ya. misalnya apa namanya supervisor itu adanya di Biasanya 5, 5 6 gitu ya. Saya operator IPAL biasanya di 3. Di Oh, tiga. gitu. Itu kurang lebih ya. Iya, biar- misalnya atau dia biar- manajer, ini 7 udah ya. 78. 78 ya. Oh, iya. Ada yang nyampe 9, 10 gitu. Nggak nyampe ya. Di industri 9, Di industri 9 kayaknya jarang. nggak ada ya, Biasanya jarang. 8. Mungkin perguruan tinggi mungkin ya. Iya. Iya, Iya, levelnya perguruan mungkin tinggi ya. perguruan tinggi ya. Karena kan ini lebih banyak praktek di lapangannya kan. Betul. Ya. Iya. Jadi 3 sampai 8 rentangnya, ya, rentangnya. kompetensi ya cukup. Karena menarik. kalau 1-2 dimasukin juga banyaknya. Banyak Banyak sekali Iya, jatuhnya misalnya gitu. asisten, operator gitu kan banyak. Jadi banyak. Banyak. Makanya kemarin kami coba dari 3 gitu. Mulai dari 3 ya. Oh, jadi cukup menarik nih kemarin. Menarik. Pak Ginting, mereka galinya itu sampai kompetensi. Jadi ya secara nggak langsung, tapi termasuk hebat nih. Tadi dikumpulin teman-teman dari industri, termasuk pengelola kawasan, Pengelola, termasuk tenan, terus dibedah nih kompetensinya dari masing-masing pekerjaan yang ada. Berarti kan ya, Iya. apakah ini masuk apa enggak kompetensinya gitu kan. Di bidang lingkungan tadi masih questionable, tadi apakah dia cuma berapa jam kerjanya udah termasuk di bidang istilahnya berapa jam, apakah termasuk di green job apa belum gitu kan. betul. Jadi istilah batasan itu belum Belum clear, sih. ya istilahnya di antara mereka. Ini cukup menarik. Jadi istilahnya Menarik makin banget, lama, Pak. makin lama pekerjaan yang tadinya istilahnya belum green dah, istilahnya nih, Iya. belum dihijaukan, istilahnya tanda kutip nih belum dihijaukan.
nggak bisa menjadi hijau nih nantinya, termasuk green jobs gitu Iya. kan, kasarnya ya. Berarti gitu ya Bisa kesimpulannya. selama dia si personalnya memiliki kompetensi, ditambah kompetensinya ya bisa saja kan. Oke. Itu jadi semakin luas nih. Pasti, tapi pertanyaan mendasarnya adalah apakah kementerian lembaga itu betul-betul bisa mengaccept konsep green job ini? Artinya memang ini dibutuhkan oleh kementerian kurang lebih, atau dengan pasar lah paling tidak. Ya pasar pembeli ya. Tampaknya udah ya. Tampaknya Pastinya udah ya? sudah, Oh, oke. Pastinya sih sudah sih. Hmm, Karena kan ada beberapa kawasan industri kita juga kan sudah kawasan industri hijau, Iya, yang pastinya iya. sejalan juga dengan itu. Jadi pastinya sudah sudah ini memasukkan lah, itu ya. Cuman kan semua berproses ya, gitu. Nanti lama-lama nih ya Hah? kita ini. Iya. Nah, jadi ada konsultan hijau. Loh, Iya, iya. Kalau Bisa di- jadi, bisa banget. bidang Iya kan, saya sudah soalnya di industri aja udah Betul. udah ada Betul. seperti itu. Kemarin itu Pak ya yang menarik, ingat nggak Teh? Ada di salah satu kawasan industri, tenannya tuh sekolah. sekolah. Tenannya sekolah. Iya, jadi mereka ada menyediakan SMK ya, yang nanti lulusannya dari situ bisa langsung diserap industri-industri di sekitar situ. Oh. Berarti kan dia termasuk tenan tapi non industri. Tenan Tapi dia non-industri. juga dapat fasilitas dari pengelola kawasan sama seperti yang industri dapat. Gitu. Jadi itu juga kita masih ini ya Teh ya. Guru-guru nih yang ngajarin Nah, itu dia. misalnya ya yang ngajarin yang terkait lingkungan Harusnya tuh masuk ya. atau kita sebut Green job kerjaannya green jobs atau bukan gitu. Iya. Jadi memang Bakal sangat luas iya, ya. masih luas banget gitu. Ya walaupun dalam pekerjaannya kan dia mereka ngajarin atau mereka dalam pekerjaan tidak semuanya langsung hijau. Iya. Tapi ada juga yang langsung Iya, hijau ya. makanya. Iya. gitu. Karena ya itu dia. Yang pasti ini bisa membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, Pak. Ya kalau Kalau ini betul-betul dilaksanakan, Iya. gitu loh. apalagi saya nggak tahu lagi nih nanti ke depannya gimana nih perkembangan Mungkin ekonomi kita nih. Mumpung ini nanti dirilis, Pak, buat pemerintah. Iya. Ada berapa? 11 juta apa 17 juta lapangan pekerjaan? Iya, Nah, itu salah dia. satunya mungkin bisa dari green job gitu. Mungkin sebenarnya itu bagian dari green job itu istilahnya. Iya. Iya, Bisa. bisa kan? jadi. Jadi mohon pemerintah kalau diperlukan konsultan, ini ada 2 orang ini untuk buat green job. Nggak cuma itu nanti. Teman-teman kita juga masih banyak nih Pak. Oh gitu ya, ya. Jadi siap. sebenarnya ini wanita-wanita tangguh Iya. yang sekarang Memang Program pernah ditangguh. kemarin dong, Pernah program ditangguh. kemarin. wanita-wanita tangguh yang sekarang sudah menggreenkan, Iya. ya, mencari green, Betul. bukan mencari rumput Pak. Betul. Jadi kita mau nyimpulkan apa nih Pak ya, dari Iya. topik kita kali ini? Iya, yang pasti kalau saya sih green job ini kan bukan sekedar tren ya, Pak. Tapi ini merupakan masa depan, kerja ke depan. Ya. Kita pun harus bersiap-siap nih, Pak. Ya. Bapak sebagai ahli IPLT harus IPLT yang green, Pak. Biasa tinggal dicat aja IPLT-nya. Tapi kayaknya kalau di cat hijau semua nanti Iya. ada rumput-rumput sekitarnya dibilangnya sama dong warnanya, tidak ada warna lain. Iya, mungkin kurang Oke, begitu. jadi kali ini kita memang topiknya bercerita mengenai green job dan ternyata yang cukup menarik di sini pekerjaan itu yang tadinya mungkin tidak lebih banyak tidak langsung berkaitan sama lingkungan, ternyata setelah diidentifikasi sekarang Banyak. menjadi banyak. Mm-mm. Dan itu akhirnya mempengaruhi terhadap industri-industri yang bekerja. Semoga sekarang nanti semakin lama ke depannya bumi kita menjadi semakin hijau. Bukan berarti banyak cairan hijau, bukan dicat hijau juga bangunannya, begitu Pak Ginting. Tetapi memang kita sudah berwawasan lingkungan. Tapi satu Pak Endro, ini kan masalah green job ini bukan masalah apa bisa atau tidak bisa kan, Pak. Iya. Tapi masalahnya kita siap atau tidak kan gitu. Betul. Nah, kira-kira terakhir nih dari 2 Sri Kandi green job ini. Waduh, Sri berat nih. Iya, kira-kira Pemanah dong iya, Pak. Teh. Kira-kira pertanyaannya kalau ditanyakan, siap nggak kita kalau green job ini betul-betul dibuka di Indonesia? Ya harus siap ya karena tapi namanya konsep baru kan perlu proses. Kembali lagi ke situ lah. Perlu proses ya. Perlu proses. Tapi siap ya. Siap. Dan bisa ya. Bisa, harus Oke. bisa karena industri-industri sekarang pun sudah menjalankan itu sebetulnya. Cuman mungkin itu green ya, mungkin masih ada yang kayak gitu Ya, kan walaupun betul. sudah dijalankan. Padahal mah ya secara historis mereka juga sudah mengerjakan cukup lama gitu. Oke. Oke, jadi terakhir istilahnya pemahaman tentang green harus semakin diperdalam dan semakin dipahami oleh semua orang, bukan berarti dicat hijau, tetapi pemahaman mengenai
bagaimana kita menjaga lingkungan hidup. Oke, jadi kita cukup ya berbicara kita kali ini mengenai podcast kita, dan kita akan ketemu lagi. Besok kita ngobrol lagi ya, tetap bareng kita di Kerjaan Gembira. Sampai jumpa. Bye.